Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan di minggu sesudah Natal hari ini, yaitu dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kita telah ditibakan di hari terakhir tahun 2023 ini. Beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun ini dan akan memasuki tahun baru. Di saat-saat seperti ini banyak orang yang bersuka cita, sehingga banyak orang yang mengadakan acara pergantian tahun dengan begitu meriah di banyak tempat di seluruh dunia, agar mereka bergembira, bersuka cita menyambut datangnya tahun baru. Itulah juga seruan firman Tuhan hari ini kepada kita, yaitu agar kita semuanya bersorak-sorak dengan sukacita, agar kita semuanya bersukaria. Karena memang hidup seperti itulah yang Tuhan inginkan dari kita, orang-orang percaya, yaitu supaya kita terus-menerus bersukacita dalam segala keadaan. Seperti yang Paulus katakan di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Memang mungkin banyak hal yang membuat kita tidak bersukacita di sepanjang tahun 2023 ini. Mungkin dari antara kita ada yang rugi, ada yang kehilangan orang yang kita kasihi, ada yang mengalami kegagalan atau masalah ekonomi, masalah rumah tangga dan lain-lain dan lain-lain. Tetapi hari ini saudaraku, Tuhan menyerukan kepada kita, mari buang semuanya duka hatimu. Jangan lagi bersedih, tetapi mari bersukacitalah. Karena kegembiraan itu memberi kita kekuatan. Tetapi sebaliknya, hati yang bersedih membuat kita semakin lemah, lalu sakit, dan itu menambah masalah lagi, bukan? Tetapi bila hati kita gembira, maka wajah kita akan terus berseri-seri, dan itu akan memberi kita semangat, lalu semuanya penyakit akan hilang. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan bukan hanya itu, bila wajah kita berseri-seri, itu bisa menjadi terang, menjadi sumber kegembiraan, dan itu bisa memberikan semangat bagi orang lain. Yang bersedih akan berubah menjadi bersukacita karena melihat wajah kita yang berseri-seri. Karena itu kita diajak, mari bersukacitalah. Lalu pertanyaannya, apa rupanya yang membuat kita bisa bersukacita hari ini? Mari kita belajar dari firman ini. Sedikitnya dikatakan ada 3 yang membuat kita bisa bersukacita. Pertama,
Kita harus bersuka cita karena Tuhan berkenan menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Karena kita punya Allah yang maha kasih, Allah yang penuh anugerah. Untuk itu mari kita coba selidik ayat-ayat ini. Di zaman Nabi Yeremia ini, ketika itu Israel sudah sangat berdosa. Karena di sana korupsi merajalela. Terjadi ketidakadilan terhadap orang-orang miskin, kepada janda dan kepada yatim piatu. Dan inilah dosa yang paling menjijikkan di hadapan Tuhan, yaitu mencuri nafkah dasar hidup dari orang-orang atau makhluk lain. Dan ketika itu hukum diperjualbelikan. Dan yang paling parah, Israel sudah berbalik dari Allah dan pergi menyembah dewa-dewa yang tidak berguna. Karena itulah Tuhan menghukum mereka dengan membuang mereka ke Babel. Dan di sana hidup mereka sangat-sangat menjadikan hampir putus asa. Tetapi saudaraku, di tengah keadaan seperti itulah, di ayat 7b Tuhan melalui nabinya mengatakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka dan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem, ayat 8. Dan di ayat 11 dikatakan Tuhan telah menebus mereka dan menyelamatkan mereka dari tangan penguasa yang lebih kuat dari mereka. Ini yang luar biasa saudaraku. Karena bila melihat dosa Israel yang begitu jahat, Israel sudah layak dihukum selama-lamanya. Tetapi karena Allah kita adalah Allah yang maha murah dan maha pengasih, hukuman bukanlah kata akhirnya. Hukuman dari Allah terhadap bangsanya itu hanyalah cara Allah untuk memurnikan, untuk menobatkan umatnya itu. Karena itulah Tuhan akan segera bertindak dengan dahsyat untuk menyelamatkan Israel. Di ayat 3 Tuhan berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tetapi untuk itu saudaraku, Israel juga harus mau percaya bahwa Tuhan sanggup dan mau melepaskan mereka. Harus bertepuk dua belah tangan, tidak boleh sebelah tangan. Karena itulah Tuhan menyuruh Israel, mereka harus bersorak-sorai. Mereka harus bersuka cita sebagai tanda bahwa mereka percaya akan janji Tuhan itu. Saudara-saudaraku, itulah juga seruan Tuhan bagi kita di minggu sesudah Natal. Dan di hari terakhir tahun 2023 ini Tuhan mengajak kita, mari semuanya lah bersorak-sorai, semuanya lah bersuka cita. Mengapa? Karena kita juga sama seperti Israel itu penuh dosa dan sudah seharusnya menerima hukuman dari Tuhan. Tetapi Tuhan kita maha pemurah dan maha kasih, sehingga rela memberikan harta milik surga yang paling berharga, yaitu anaknya sendiri, Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Allah mau menjadi manusia lahir dalam kehinaan, dan Yesus mau mengorbankan nyawanya menjadi tebusan, menjadi perdamaian bagi kita orang-orang berdosa ini. Sehingga barang siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, pasti baginya sudah tersedia keampunan dosa, sudah tersedia keselamatan, dan tersedia hidup kekal. Itu pasti, saudaraku. Karena itu sebagai tanda bahwa kita sudah menerima, bahwa kita benar-benar mempercayai keselamatan itu, mari kita tunjukkan itu dengan hati yang bersorak-sorai dan bersuka cita. Hanya orang percaya yang benar-benar sudah mengimani keselamatan dalam Yesus itulah, hanya mereka lah yang mampu terus bersuka cita dalam segala keadaan. Tetapi orang-orang yang masih terlarut dalam kesedihan dan tangisan, mungkin mereka adalah orang-orang Kristen yang belum sepenuhnya menerima dan mungkin belum mengalami
kasih Tuhan Yesus itu. Karena itu saudaraku, percayalah akan kasih Tuhan Yesus. Percayalah, lalu bersukacitalah dalam segala keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Israel dan kita diajak hari ini bersukacita karena Tuhan telah menyediakan bagi kita masa depan yang lebih baik. Kita baca di ayat 8b, ayat 12 dan sampai ayat 13. Memang Israel harus merasakan sakitnya hidup di pembuangan akibat dosa mereka itu. Tetapi Tuhan mengatakan itu tidaklah permanen. Masa depan Israel bukanlah di penderitaan itu, karena penderitaan itu hanyalah alat Tuhan untuk memurnikan mereka. Tetapi Tuhan akan segera mengubah keadaan mereka. Tuhan akan segera membawa mereka kembali ke Yerusalem. Karena itulah dikatakan mereka bagaikan penabur yang harus bersusah payah hingga menangis ketika mengolah tanah hingga menabur. Tetapi petani itu terus bekerja. Mengapa? Karena mereka berharap bahwa pada akhirnya nanti mereka akan menikmati hasil panen yang berlimpah. Dan saat itulah semua tangisan mereka berganti menjadi sukacita. Seperti itulah Israel. Mereka menangis untuk memperbaiki diri dan bertobat. Tetapi nanti setelah kembali ke Yerusalem, di sana Tuhan telah menyediakan bagi mereka kehidupan yang lebih baik, dengan sandang, dengan pangan yang berlimpah ruah, dengan keturunan yang banyak, dengan kemakmuran, dengan kesejahteraan dan keamanan mereka terjamin sepenuhnya. Ayat 12. Dan saudaraku, itulah jaminan Tuhan juga bagi kita, orang-orang percaya sekarang, bahwa masa depan kita adalah sukacita. Masa depan orang percaya adalah hasil panen, bukan kesakitan. Karena di dalam Tuhan Yesus, Tuhan telah menyediakan hidup kekal bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Terutama sebagai hasil pemilu di tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Kita belum tahu. Tetapi kita percaya dalam segala situasi apapun, Tuhan selalu memberi kita masa depan yang gemilang. Tuhan selalu menyediakan masa depan yang gemilang bagi orang yang percaya kepadanya. Yang perlu dari kita adalah kita harus terus bekerja sekeras-kerasnya, bekerja sebaik-baiknya, dan selalu mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Maka mujizat Tuhan akan terjadi atas kita melalui semuanya itu. Dan yang ketiga, saudaraku, yang masih berkaitan dengan hal kedua tadi, kita diajak harus bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan memberi kita pengharapan. Harapan akan masa depan yang lebih baik membuat Israel, membuat kita mampu bersukacita di segala keadaan. Karena pengharapan itu mengatakan, apapun yang terjadi atasmu saat ini, yang pasti adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu pasti. Itu yang membuat kita terus bertahan. Karena itulah di Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Seperti kapal yang berlabuh dan buang jangkar atau buang sauh di tengah lautan. Lalu kapal itu akan mampu bertahan menghadapi gelombang dan angin yang kencang. Karena apa? Karena sauhnya tertancap dalam. Itulah pengharapan. Pengharapan itulah yang membuat kita mampu bertahan, mampu bersukacita di segala keadaan.
Karena itulah ada penulis yang menuliskan begini. Harapan adalah sesuatu yang menakjubkan, yang akan membuat kita tersenyum saat semuanya menangis. Harapan merupakan suatu kekuatan yang diberikan Tuhan bagi kita, agar kita dapat terus berjuang. Harapan akan melukis senyuman di wajah kita, walau hati kita sedang gundah. Harapan akan memberikan dorongan saat jiwa kita dalam kebingungan. Karena itu beliau katakan, ingat, jangan pernah kehilangan harapan. Dan penulis lain, Bang Nur, menuliskan begini. Harapan adalah kekuatan untuk melihat yang tidak terbayang dan menghormati semua kemungkinan dan mengupayakan pencapaian yang tidak mungkin. Dengan adanya harapan yang muncul, maka Anda berusaha untuk mewujudkannya. Harapan membuat hidup Anda menjadi berseri kembali. Bila semua orang di dunia mengatakan sudah tidak ada harapan, tetapi percayalah, masih ada harapan terbesar, yaitu berharaplah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena bagi Dia tidak ada yang tidak mungkin. Untuk itu, marilah kita bangkitkan harapan dalam hidup kita. Dengan harapan maka semuanya menjadi ceria, menjadi indah, dan membuat kita menjadi bersemangat kembali. Ayo, bangkitkan terus harapan Anda. Sekali lagi saudaraku, kita belum tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Tetapi pasti kita akan menghadapi keadaan yang tidak pasti. Karena memasuki sebuah tahun baru, itu sama seperti memasuki hutan belantara. Kita belum tahu bagaimana kondisi politik, mulai dari masa kampanye ini sampai ke pemilihan umum hingga ke pelantikan presiden kita belum tahu. Bisa saja semakin hari atmosfer politik semakin memanas. Dan kita harus terus berdoa agar semuanya proses pemilu ini berjalan lancar, terutama berjalan dengan aman. Dan mungkin kita akan muncul persoalan yang akan kita hadapi baik di tengah keluarga, di pekerjaan, di bisnis, atau di studi kita. Tetapi ingatlah saudaraku, masa depan kita bukanlah penderitaan, tetapi Tuhan telah dan selalu bekerja dalam seluruh romantika kehidupan kita untuk mendatangkan masa depan yang gemilang bagi kita. Imanilah itu dan berharaplah akan itu, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, kami meluapkan ucapan terima kasih kami hari ini kepadamu. Karena oleh anugerah-Mu sajalah Engkau mau menghantar kami ke hari terakhir tahun 2023 ini. Sungguh-sungguh ajaib penyertaan-Mu. Engkau menguatkan kami ketika kami lemah, menyembuhkan kami ketika kami sakit, meneguhkan iman kami ketika kami mengalami kebimbangan, menunjukkan jalan ketika kami mengalami jalan buntu. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami memohon, Tuhan berangkatkanlah kami dengan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan menyuruh kami agar tetap bersuka cita menjalani tahun yang akan kami jalani mulai esok hari. Karena kami percaya Tuhan selalu mengasihi kami dan Tuhan sudah menyediakan masa depan gemilang bagi kami. Harapan akan semuanya itulah yang akan membuat kami akan menjalani hari-hari kami ke depan dengan tetap bersuka cita di dalam segala keadaan. Karena itu kami hanya menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang tahun depan ini hanya ke tangan pengasihan-Mu saja.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.